Ridwan Kamil, sosok yang dulu dikenal sebagai pemimpin muda, yang visioner dan dekat dengan masyarakat, serta piawai memainkan media sosial. Figur yang sempat jadi simbol harapan banyak orang, tapi belakangan ini, nama Ridwan Kamil justru lebih sering muncul ke permukaan, bukan karena capaian atau terobosan, melainkan karena berbagai isu kontroversi, hukum, dan sorotan publik yang makin intens dan serius. Di video ini, kita bakal ngebahas sisi gelap Ridwan Kamil dan hal-hal yang jarang dibahas dan gak semua orang tahu. Ridwan Kamil itu naik bukan cuma karena jabatan dia naik karena cerita yang melekat ke dirinya. Cerita tentang pemimpin muda, pemimpin yang kelihatan beda dari pejabat kebanyakan. Nggak kaku, nggak ribet, dan kelihatan paham cara ngomong ke rakyat. Di saat banyak pejabat yang terasa jauh, Ridwan Kamil justru hadir lewat media sosial. Menyapa warga, jawab komentar, kadang suka bercanda. Buat banyak orang, ini terasa dekat banget. Terasa seperti pemimpin yang satu frekuensi. Dari situ, citranya kebangun kuat, bukan cuma sebagai gubernur, tapi sebagai idola rakyat. Dan jadi idola rakyat itu ada harganya. Semakin tinggi kepercayaan yang dikasih, semakin tinggi juga ekspektasi yang ditaruh. Dan ketika seseorang sudah ditempatkan di atas, sedikit goyah aja, jatuhnya bisa terasa besar. Di sisi ini, kesalahan kecil bisa jadi kelihatan serius. Isu yang dulu mungkin lewat, sekarang bisa jadi bahan perdebatan nasional. Karena yang dinilai bukan cuma kebijakan, tetapi kesesuaian antara citra dan kenyataan. Masalah pejabat publik itu seringkali bukan cuma soal salah atau benar di atas kertas hukum. Tapi satu soal yang jauh lebih sensitif adalah kepercayaan publik. Sekali kepercayaan itu mulai luntur, apapun klarifikasinya bakal selalu dicurigai. Dan dari sinilah Ridwan Kamil pelan-pelan berubah posisi. Dari idola rakyat menjadi nama yang hampir selalu disorot dan dipertanyakan. Kalau kita ngomongin Ridwan Kamil, nggak bisa dipungkiri masa kepemimpinannya di Jawa Barat diwarnai banyak proyek besar. Di satu sisi, banyak yang memuji proyek-proyek itu dianggap inovatif, modern, dan bahkan disebut jadi simbol perubahan. Ada yang bilang Jawa Barat jadi lebih punya wajah, lebih rapi, lebih kekinian, dan lebih kelihatan maju. Tapi di sisi lain, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dari publik, bukan cuma dari oposisi politik, tapi juga dari akademisi, pengamat kebijakan, sampai masyarakat biasa. Pertanyaannya sederhana seberapa efektifkah proyek-proyek itu untuk kebutuhan rakyat sehari-hari? Karena dalam kebijakan publik yang dinilai bukan cuma niat baik, tapi juga hasil akhirnya Beberapa proyek dinilai terlalu menonjolkan sisi visual, bagus dilihat, bagus difoto, bagus dibagikan di media sosial. Tapi muncul kritik. Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas atau justru terasa sebagai simbol pencitraan? Selain soal efektivitas, isu lain yang sering muncul adalah soal transparansi. Publik mulai bertanya, bagaimana proses perencanaannya? Bagaimana penganggarannya? Apakah pengawasannya berjalan secara maksimal? Karena uang yang dipakai itu bukan uang pribadi pejabat itu uang publik. Itu adalah uang yang seharusnya kembali ke publik dalam bentuk manfaat yang nyata. Lalu ada juga soal prioritas anggaran. Di tengah yang masih banyak persoalan yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta ketimbangan antar wilayah, publik juga bertanya, apakah ini sudah jadi prioritas yang paling mendesak? Kritik-kritik ini penting dicatat karena kritik ini bukan berarti membenci, tapi ini adalah bagian dari kontrol dalam demokrasi.
Dan dari sini juga citra Ridwan Kamil mulai bergeser dari sosok yang dulu dipuja karena gebrakan menjadi sosok yang kebijakannya mulai ditimbang lebih kritis, dipertanyakan lebih dalam, dan tidak lagi diterima begitu saja. Sob, ada satu momen yang selalu jadi titik balik dalam karir pejabat publik, yaitu ketika namanya dipanggil aparat penegak hukum. Dan ini juga terjadi pada Ridwan Kamil. Ia dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal pertama yang perlu diluruskan, pemeriksaan ini bukan vonis, bukan juga putusan pengadilan, dan bukan juga pernyataan bersalah. Ini adalah bagian dari proses hukum. Dalam praktik penegakan hukum, KPK memanggil seseorang karena ada dua kemungkinan besar. Pertama, orang tersebut dianggap mengetahui suatu peristiwa hukum. Yang kedua, adanya kebijakan atau posisi jabatan yang perlu diklarifikasi. Artinya apa? Artinya aparat melihat ada hal yang perlu dijelaskan secara resmi. Dan ini penting sob, karena di negara hukum, klarifikasi lewat proses resmi jauh lebih sehat daripada sekedar isu liar di media sosial. Ridwan Kamil datang memenuhi panggilan. Ini juga fakta penting karena sikap kooperatif adalah bagian dari kewajiban warga negara. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, di sisi lain publik juga bersikeras. Dan wajar karena Ridwan Kamil bukan figur biasa. Ia mantan kepala daerah, tokoh nasional, dan pernah berada di puncak kepercayaan publik. Tapi disinilah kita perlu hati-hati, karena dalam hukum pidana ada prinsip yang namanya asas praduga tak bersalah. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, dipanggil KPK tidak otomatis berarti bersalah. Namun sob, ini juga tidak bisa dianggap sepele, karena pemanggilan oleh KPK menunjukkan bahwa perkara ini dianggap serius. Di titik ini, kita belajar satu hal penting sob, soal demokrasi dan kekuasaan. Jabatan tinggi tidak membuat seseorang kebal hukum. Nama besar tidak otomatis menghentikan proses pemeriksaan. Justru sebaliknya, semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar tuntutan akuntabilitasnya. Publik berhak tahu bahwa proses hukum berjalan, tapi publik juga wajib menunggu hasilnya. Karena jika hukum dijalankan dengan tekanan opini, yang rusak bukan cuma reputasi seseorang, tapi juga keadilan itu sendiri. Dan dari titik inilah nama Ridwan Kamil masuk ke fase baru. Bukan lagi sekedar dinilai dari kinerja dan citra, tapi juga dari cara ia menghadapi proses hukum. Karena seringkali yang paling diingat publik bukan cuma hasil akhirnya, tapi sikap seseorang saat ia berhadapan dengan hukum. Sob, ada satu hal penting yang sering luput saat kita membahas pejabat publik. Mereka tetap manusia, punya kehidupan pribadi, keluarga, dan ruang private. Public figure bukan berarti manusia tanpa privacy, tapi di saat yang sama pejabat publik hidup dari satu modal utama, yaitu adalah kepercayaan masyarakat. Dan ketika seseorang berada di jabatan yang tinggi, apapun yang melekat pada dirinya, termasuk isu personal, bisa berdampak langsung ke citra, bahkan ke institusi yang pernah ia pimpin. Beberapa waktu terakhir, nama Ridwan Kamil juga ramai dibicarakan. Bukan hanya soal kebijakan dan isu hukum, tapi juga isu personal. Mulai dari kabar perselingkuhan, hingga dugaan memiliki hubungan erat dengan perempuan lain. Nama-nama tertentu bahkan ikut terseret dalam pemberitaan dan perbincangan publik. Perlu ditegaskan satu hal penting sob, isu-isu ini berasal dari pemberitaan, media, dan pembicaraan publik. Belum pernah dibuktikan di pengadilan, dan sebagian juga sudah dibantah oleh pihak-pihak terkait. Secara hukum, isu personal seperti ini belum tentu punya konsekuensi pidana apapun. Namun, persoalannya tidak berhenti di situ, karena dalam perkembangannya muncul juga informasi bahwa KPK tidak hanya memeriksa aspek kebijakan,
tetapi turut menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam proses penelusuran aliran dana inilah, menurut sejumlah pemberitaan, lingkaran orang-orang terdekat ikut menjadi perhatian aparat. Bahkan nama figur publik lain sempat ikut disebut-sebut dan jadi sorotan, bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai bagian dari upaya klarifikasi dan penelusuran. Disinilah peran media sosial makin terasa. Dulu, media sosial adalah kekuatan utama Ridwan Kamil, alat membangun citra, mendekatkan diri ke rakyat dan mengontrol narasi. Sekarang, platform yang sama justru bisa berubah dan jadi bumerang. Isu menyebar cepat, potongan informasi dibesar-besarkan, dan klarifikasi yang sering kalah cepat dari gosip. Dan dari sinilah kepercayaan publik mulai terkikis. Bukan karena ada vonis hukum, tapi karena citra yang dulu dibangun rapi, pelan-pelan retak oleh persepsi. Inilah realita pahit menjadi pejabat publik. Privasi memang hak, tetapi jabatan membuat setiap isu personal berpotensi menjadi konsumsi publik dan berdampak luas. Kadang bukan kesalahannya yang besar, tapi cara menghadapi isu yang justru membuat kepercayaan runtuh. Sob, Ridwan Kamil mungkin bukan malaikat, dan di titik ini publik juga mulai ragu apakah dia masih bisa disebut sebagai pemimpin yang utuh karena sisi gelap kekuasaan itu nyata. Ketika citra dibangun terlalu tinggi, sedikit retak saja cukup untuk memperlihatkan bagian yang selama ini tertutup. Kasus ini nunjukin satu hal penting, popularitas nggak selalu sejalan dengan integritas. Media sosial bisa bikin seseorang terlihat sempurna, tapi nggak selalu mencerminkan apa yang terjadi di balik layar. Isu hukum, penelusuran aliran dana, dan gosip soal perempuan lain pelan-pelan membentuk satu gambaran besar bahwa kekuasaan, ketenaran, dan akses sering membuka pintu kegodaan yang sama besarnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia bersalah atau tidak, tapi berapa banyak yang akhirnya runtuh karena sisi gelap itu. Apakah karir politik Ridwan Kamil akan jatuh bukan karena kebijakan, tapi karena urusan personal yang dibiarkan melebar? Apakah ini contoh klasik bagaimana seorang pemimpin kehilangan kendali atas citra yang dia bangun sendiri? Dalam politik sob, rakyat bisa memaafkan kesalahan kebijakan, tapi ketika kepercayaan runtuh, jalan balik hampir selalu lebih sulit. Dan mungkin inilah harga dari terlalu lama hidup di bawah sorotan. Tanpa cukup disiplin menjaga batas, sekarang giliran lo menilai apakah sisi gelap ini sekedar badai semata, atau awal dari tamatnya satu karir politik yang dulu dibangun dengan begitu gemilang.